warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Baik Bu. Alhamdulillah sehat ya. Karena pagi ini adalah kita mempelajari materi dari yang ke-11 tentang masalah penyelenggaraan jenazah. Jadi sebelum kita mulai, kita baiknya berdoa dulu. Silakan Anda satu orang memimpin doa. Siap gerak, hormat, tegak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semua, sebelum kita mulai mungkin melihat dulu kehadiran Anda semua. Nah, hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah semuanya hadir. Berarti Allah masih berikan kesempatan untuk kita untuk belajar bersama tanpa ada kurang satu orang. Ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kesehatan kita semua, ya nak? Nah, untuk sebelum kita masuk ke sini, minggu kemarin itu sudah dipelajari tentang masalah dalil penyelenggaraan jenazah. Jadi anak-anak semua kemarin sudah belajar dalil-dalil atau ayat-ayat serta hadis yang berkaitan dengan masalah penyelenggaraan jenazah. Nah, kita tanya, ketika di masyarakat, adakah anak-anak yang mengalami atau melihat langsung ketika terjadi yang namanya kematian ini? Siapa yang pernah ada di tempat itu? Atau mengalami sendiri tentang masalah kematian ini? Ada? Barangkali mungkin tetangganya ada yang kemalangan, lalu kita di sana. Ada. Nah, apa yang dirasakan ketika kita berada di sana? Sedih. Merasakan apa yang dirasakan oleh tetangga yang lagi bersedih. Ya, jadi itulah apa yang terasa. Yang namanya manusia kita akan pernah luput dari kematian. Hanya faktor waktu saja lah yang membuat kita akan sampai ke sana. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang prakteknya lagi. Praktek penyelenggaraan jenazah. Jadi kalau dilihat praktek jenazah itu, kita harus tahu dulu tujuan dari kita mempelajari praktek penyelenggaraan jenazah itu apa. Kita lihat di sana. Menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam. Setelah dipelajari dan tata cara, tujuan itu adalah kita bisa menjelaskan. Kita bisa menjelaskan bagaimana penyelenggaraan jenazah itu. Kemudian kita bisa menjelaskan tata cara bertakziah, bisa menjelaskan tata cara berziarah, dan bisa mempraktikkan nanti penyelenggaraan jenazah. Itu dia yang tujuan nanti kita setelah mempelajari materi ini. Kita lihat kepedulian umat Islam terhadap jenazah, mulai dari memandikan, mulai dari mengkafani, mulai dari menyolatkan, kemudian terakhir nanti adalah menguburkan jenazah. Nah, semua itu adalah kewajiban umat Islam terhadap umat yang lain. Kewajiban muslim terhadap muslim lain, salah satunya adalah menyelenggarakan jenazah.
Karena setiap manusia itu kan yang bernyawa pasti akan mati. Waktu yang membedakan itu. Mana tahu sekarang kita bicara nanti sore innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak. Nah, jika kematian itu ada mendatangi seseorang, tidak tahu kapan datang, rupanya ada. Terdengar di masjid innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullah. Bulan disampaikan. Nah, kita sebagai warga yang mendengarkan apa yang akan kita lakukan, pergi ke rumah duka. Ketika pergi ke rumah duka, apa yang harus kita lakukan di sana? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, mungkin kita ikut berbelasungkawa. Kemudian menjenguk. Lalu apa lagi? Ketika jenazah sedang terbujur di tengah rumah, sedang terbujur, apa yang harus kita lakukan? Ngaji. Bisa ngaji. Tetapi yang paling bagus itu kita pertama jaga kesopanan kita di sana, jangan bersenda gurau yang tidak penting. Kemudian menasehati atau memberikan nasihat atau apalah penyemangat bagi keluarga yang sedang berduka. Lalu apa lagi? Yang paling penting, jangan pernah ungkit yang namanya keburukan almarhum semasa hidupnya, almarhum atau almarhumah semasa hidup. Tidak boleh. Apabila seorang sudah meninggal, jangan pernah ungkit keburukannya. Bacalah yang baik-baiknya saja. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian setelah kita bertakziah, kemudian ketika mayat ini mau jenazah ini mau diselenggarakan, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Memandikannya. Yang memandikannya. Sebelum memandikan pasti kita lihat dulu bagaimana kondisi jenazah. Bagaimana kondisi jenazah? Memejamkan matanya. Ketika baru meninggal, nah pejamkan matanya jika dalam keadaan masih terbuka. Kemudian tutup seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar seluruh tidak terlihat auratnya. Kemudian ditempatkan di tempat yang aman dari campak datang. Mana tahu ini yang meninggal ini di luar gedung atau di luar area pemukiman atau bukan di dalam ruangan, maka amankan. Kan ada orang bisa jadi lagi gunung, kemudian dipanggil oleh Allah, nah jenazah itu amankan. Sanggup nggak kita itu? Ya kalau sudah waktunya pasti kita akan tidak akan ada rasa takut. Bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang menjenguk semayat. Ya namanya selama hidup di dunia bersama kan, lalu di akhir hayatnya sedih pasti, tapi jangan kelihatan. Boleh kita karena sebagai sahabat, sebagai orang tua, atau sebagai anak, atau sebagai kakak atau adik, masa ia tidak? Ini boleh. Jangan berlebih-lebihan. Nah, setelah itu apa lagi? Mari sudah dipejamkan matanya, berdoa, sedih boleh, tapi jangan berlebihan. Nah, yang pertama kali diselenggarakan adalah memandikan jenazah. Nah, lihat bagaimana memandikan jenazah. Lalu apa syarat-syarat wajib memandikan jenazah? Pertama, jenazah itu adalah Islam. Ya kan? Jelas dia Islam. Apapun aliran mazhab, suku dan profesinya, yang jelas dikatakan Islam ya mandikan. Walaupun selama hidupnya dia tidak melaksanakan ajaran Islam, tapi dia mengaku Islam. Mandikan sebagai kita orang beriman. Didapati tubuhnya walaupun sedikit. Apa maksudnya? Meninggal seseorang mungkin dalam korban bencana barangkali tidak utuh jasadnya, lalu yang dapat hanya sepotong tangan. Tapi diketahui
jadi barangkali ada cincin yang mendekat di jarinya, lalu kita mengetahui langsung, maka mandikanlah sepotong tangan itu layaknya memandikan jenazah. Kan jelas siapa pemiliknya, mandikan. Kemudian bukan mati syahid atau mati dalam peperangan untuk membela agama Islam, seperti yang terjadi pada masa Nabi Muhammad. Jadi kalau orang mati syahid tidak dimandikan. Kalau orang mati syahid tidak dimandikan. Ketika dia meninggal di medan pertempuran menegakkan kalimat Allah lalu dia gugur, maka dengan darahnya, dengan pakaiannya yang seperti itu langsung dikuburkan. Nah, adalah saksi nanti sebagai saksi bahwa dia itu meninggal karena melawan kaum kafir. Nah, itulah istimewanya, tidak dimandikan, tidak disolatkan, langsung di. Bu, tuh kalau orang kecelakaan Mbak Bu, yang berserak-serak badannya misalnya Bu, dimandian Bu? Iya dimandikan, tapi memandikannya kan tak seperti memandikan. Ya, memandikan itu namanya darurat. Itu di kubuannya Bu? Iya, pasti. Nah maksudnya enggak dimandian langsung aja di kubuan itu Bu? Kan disirami. Kalau yang itu kan apa namanya itu kok? Itu yang namanya darurat. Yang kita bahas ini kan yang normalnya itu. Kalau yang seperti itu pasti ada juga keringanan-keringanan di sana. Ada juga keringanannya bagaimana memandikan, ada juga kriterianya di sana. Memang ada, harus yang nggak boleh mandikan, yang gugur, yang matinya sakit. Itu syarat yang akan dimandikan ya. Terus yang berhak memandikan jenazah siapa? Apabila jenazah laki-laki yang memandikan adalah laki-laki. Perempuan tidak boleh kecuali istri dan mahamnya. Siapa itu mahram? Anaknya. Ya bisa jadi anaknya, saudara perempuannya, ibunya, atau yang haram dinikahi itu boleh. Anaknya kan haram, ibunya haram dinikahi, karena dia adalah sita bidah. Terus Apabila sudah itu perempuan. nah, kebalikannya ya, maka yang memandikan adalah perempuan, kecuali suami atau mahamnya. Siapa mahamnya? Ya bapaknya, adik laki-lakinya, atau saudara laki-lakinya, pokoknya yang sudah tidak boleh memandikan. Terus apabila jenazah itu seorang istri sementara suami dan mahamnya ada semua, maka suami lebih berhak memandikan istri. Karena kalau seandainya suami yang meninggal, maka istri lebih berhak. Ya, itu yang boleh ya. Jadi itu kebalikannya. Nah, kalau mayat anak laki-laki masih kecil, perempuan boleh memandikannya. Begitu juga kalau seandainya anak perempuan masih kecil, laki-laki boleh memandikannya karena dia belum balik. Kan belum balik. Nah, kita lihat bagaimana tata cara memandikan jenazah. Tempatnya harus dilihat dulu. Tempat untuk memandikan jenazah harus di ruangan yang tertutup. Tertutup. Nanti kalau tidak tertutup nanti semua melihat. Itu kan tidak menghormati yang meninggal. Itulah penghormatan terakhir bagi kita itu bagaimana untuk menghormati yang meninggal ini. Dibaguskan memandikannya di tempat yang tertutup, ditutup auratnya. Mayat diletakkan di tempat yang tinggi, seperti dipan. Kalau seandainya tidak ada dipan bagaimana? Bolehkah menaruh jenazah itu di lantai? Tidak. Kalau seandainya tidak ada dipan, bagaimana caranya ketika kita memandikan dipan tidak ada? Andai kan beranda tidak ada. Dia teh itu Bu karpet. Karpet. Kan masih di lantai. Walaupun lantainya dia karpet, dia berludu atau dikasih apa, lah yang jelas kan di lantai. Dia teh kasua Bu. Nah, kalau ada gendong duduk kita, dipahami kita sama sini. Artinya menghormati. Jangan taruh dia di bawah lantai. Ya sama seperti mungkin ibu ketika orang tua meninggal, itu tidak ada depan atau keranda untuk mereka
duduk berhadapan tempat orang, taruhlah jenazah orang tua kita di bangku kita, mandikan. Boleh. Ya seperti itu. Mungkin lebih bagus seperti itu ya, emosi kita sebagai orang tua dengan anak atau keluarga kita masih dekat, kita memandikan untuk yang terakhir kali. Untuk yang terakhir kali. Jadi kerasa seperti itu. Kemudian dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Tuh, kemarin kan dulu kita kan sudah melakukan yang seperti itu. Kemudian mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya sambil ditekan-tekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar, lantas dibersihkan dengan hati. Maksudnya begini, ketika sebelum dimandikan jenazah ini, bersihkan dulu matanya, dibersihkan hidungnya, dibersihkan mulutnya, dibersihkan giginya, digosok telinganya, kubur dubur ya nak, dibersihkan. Apa itu kubur dubur? Tempat buang air besar, tempat buang air kecil, tempat buang air itu bersihkan segala kotoran. Lalu jika ada kotoran yang ada di dalam perut, tekan perut jenazah itu, angkat sedikit, tekan perutnya supaya keluar yang bagian di dalam perutnya, kotoran yang ada dalam perutnya. Ya seperti itu. Sudah bersih. Nah, setiap membersihkan itu kan ganti sarung tangan. Setelah itu barulah dimandikan. Pakai sarung tangan dulu. Biar lebih, karena kan kotoran, Higienis. biar lebih terpelihara. Kotoran yang di belakang harus sudah pakai alas tangan. Tidak kan mandi ini. Tidak. Pas mau mandi enggak, John. Ini kita kan tadi topiknya adalah membersihkan segala kotoran. Ya kalau pakai kotoran pakailah, atau kain untuk membersihkan, atau sarung tangan yang bisa membersihkan kotoran itu. Itu gunanya. Biar cepat kotoran itu keluar atau lepas dari tubuh jenazah. Tapi kalau untuk bersih badannya, ya, yang penting bersih sebenarnya, tidak ada lagi kotoran yang mereka. Kemudian membersihkan semua kotoran sudah diwudukan. Nah, setelah semua kotoran bersih, lalu kita mandikan. Bagaimana cara mandikannya? Tuangkan air dari kepala sampai ke kakinya, bagian kanan. Baca doanya, doa mandikan, bersihkan hal itu. Lalu dibersihkan dari kepala yang bagian kanan itu ya 3 kali, dari kepala sampai ke kaki 3 kali, kemudian dari kepala sampai kaki bagian kiri. Setelah itu mandikanlah sebagaimana biasa, sabuni bagian kepalanya, disampo, bagian badannya disabuni, semuanya harus bersih sampai keset. Kalau licin, ada juga licin kaki masih jadi bersih. Ya tidak? Itu ya. Setelah bersih semuanya, kemudian diwudukan yang terakhir. Berwuduk. Jadi jenazah ini setelah mandikan diwudukan terakhir. Bagaimana mewudukannya? Sebagaimana wuduknya orang yang masih hidup. Hanya saja ini dibantu ya nak. Diwudukan, kemudian selesai diwudukan baru disunahkan memasuk 3 sampai 5 kali. Jadi setiap kegiatan itu dicuci 3 minimal 3 ya nak. Sebagaimana orang hidup. Namun yang terlupakan tadi, ketika memandikan itu, airnya itu bagaimana? Air yang dipakai untuk memandikan itu Air bersih. Air yang bersih lagi mensucikan. Air mengalir. Kalau seandainya airnya tidak mengalir bagaimana? Kita di dalam ruangan ini, kemudian katanya airnya mengalir. Haruskah kita bawa dulu ke sungai jenazah ini? Enggak. Kita di sungai kan? Oh, dikasih keran. Mungkin dicicil
Pokoknya bersih lagi, bersih. Dah, sekarang kan? Selesai yang dia memandikan setelah itu diwudukan. Kita masuk kepada mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah ini ada dua kriteria. Ada dua. Kalau jenazahnya perempuan, kain kafannya berapa? Kalau 7. jenazahnya laki-laki, kain kafannya berapa? 5. Perempuan 7, Perempuan 7, laki-laki 5. laki-laki 5. Memang ada beragam sesuai dengan budaya dan tradisi yang ada di masyarakat yang biasanya ada di suatu wilayah tertentu. Namun kalau menurut hadis, menurut sunnah Nabi, menurut hadis itu kalau laki-laki 3 ya, laki-laki 3, kemudian perempuannya 5. Kalau yang 3 itu bagaimana? 2 hamparan 1 kain basahan, itu untuk laki-laki. Kalau untuk yang perempuan 2 hamparan, kemudian 1 untuk korek atau kain basahan, 1 untuk pakaian, 1 untuk penutup kepala. Nah itu untuk jenazah perempuan. Ini kain kafan. Sebagian 3 lapis katanya kan, bagi mayat laki-laki, dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan. Itu dia yang disampaikan tadi. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Aisyah bertanya ya, siapa yang bertanya? Abu Salamah pernah bertanya kepada Aisyah, berapa lapiskah kain kafan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? 3 lapis kain putih. Nah, tuh jawab Aisyah. Lalu cara membungkusnya adalah hamparkan kain kafan helai demi helai. Setiap helai itu ditaburkan dengan kapur barus, kasih wangi-wangian. Setiap helai kasih kapur barus, dikasih wangi-wangian. Apabila kalian mengkafani mayat, seandainya kalian kafanilah saudara kalian ya, maka kafanilah sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi ketika mengkafani tadi, kita jelas mengkafani itu setiap helai demi helai dikasih kapur barus, dikasih wangi-wangian. Lalu setiap lubangnya ditutup dengan kapas. Lalu bungkuslah. Berapakah ikatannya? Pengikat kain kafan itu berapa? 5. Ada yang 5, ada yang 7. Pokoknya ganjil ya nak. Paling kurang 3, tapi jarang yang pakai 3. 5. Untuk yang bagian kepala, untuk yang bagian sini pinggang, kaki, dan di bagian telapak kaki. Itu ikatannya. Ketika mengikat itu diberankan ke sebelah kiri jenazah. Kenapa? Karena nanti di dalam kuburan jenazah itu akan dihadapkan ke kanan, otomatis yang kirinya yang di atas. Maka nanti di kuburan itu ikatannya dilepas. Ikatannya dilepas karena pipi jenazah itu harus menempel ke tanah. Makanya diikat. Ikatannya dilepas. Menyolatkan tadi ya, kita langsung kepada menyolatkan jenazah. Nah, kalau menyolatkan jenazah juga ada. Jika jenazahnya itu laki-laki, di manakah posisi imam yang berdiri? Jika jenazahnya itu laki-laki, di manakah posisi imam berdiri? Di depan. Ditentang dengan kepala jenazah. Kalau pensi Andaikan yang meninggal itu adalah perempuan, maka setentang dengan perut. imam setentang dengan pusat kepala. Setentang dengan pusat kepala. Dari segi doa juga berbeda. Kalau jenazahnya laki-laki, ya apa niatnya sholat jenazah bagi laki-laki? Usalli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati makmuman lillahi ta'ala jika menjadi makmum.
Itu kalau untuk laki-laki. Kalau seandainya jenazahnya perempuan, apa niatnya? Bali ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fadal kifayati makmuman lillahi ta'ala. Itu untuk perempuan. Bagaimana sholat jenazah? Berapa takbir sholat jenazah? 4 takbir. Takbir pertama Allahu Akbar, kalimat syahadat. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Takbir kedua. Salawat Nabi. Apa lafalnya? Allahumma sholli ala Muhammad, yang pendeknya. Kalau ini yang panjangnya sampai kepada fir'aun innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Takbir ketiga. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Wa akrim nuzulahu. Ya, ada yang panjang. Nah, kalau seandainya perempuan, Allahumma ighfir laha, yang punya itu diganti dengan Ha. takbir keempat. Allahumma la tahrimna Ajrahu wala taftimna ba'dahu wala taftinna ba'dahu waghfir lana. walahu wal ikhwanina lazim. Sampai situ boleh, sampai yang bacanya selesai. Salam ke kanan, salam ke kanan. Selesai sholat jenazah. Itu tentang masalah sholat jenazah. Kemudian ketika menyolatkan jenazah itu posisi imam, karena yang namanya sholat jenazah kan tidak ada rukuk sujud, hanya ada takbir. Kemudian posisi safnya itu memanjang ke belakang. Memanjang ke belakang. Sebagus-bagus safnya sholat jenazah itu adalah ke belakang, enak. Dipanjangkan ke belakang. Itu sebagus-bagusnya itu. Itu tentang masalah sholat jenazah. Selesai sholat jenazah, itu adalah yang terakhir menguburkan jenazah. Nah, menguburkan jenazah itu harus segera, enak. Karena tidak boleh kita menunda-nunda untuk menguburkan jenazah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, jadi ketika menguburkan jenazah itu pertama disegerakan, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena ada dua alasan bahwa jenazah itu segera dikuburkan. Apa alasannya? Yang pertama, jika yang meninggal itu adalah orang yang beriman, orang muslim, orang taat, maka jangan halangi dia segera menemui Allah. Jangan dihalang-halangi untuk segera menguburkan. Namun jika yang meninggal itu adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah, maukah engkau melama-lamakan mendiamkan bangkai? Gitu. Jadi orang yang ingkar kepada Allah ketika meninggal itu ibaratkan bangkai. Bangkai kalau ditahan lama kan busuk. Makanya segerakan menguburkan. Lalu sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Bolehkah malam hari? Iya. Jika darurat tidak bisa menunggu waktu pagi, harus segera, maka segerakan di malam itu juga. Namun sebaiknya kan siang hari. Itu. Yang malam hari itu adalah yang darurat saja. Kalau tidak darurat, jangan kuburkan malam hari. Itu saja tandanya. Lalu anjuran membebaskan bunga kubur. Ketika orang menggali kuburan itu bara dalamnya kuburan itu. Berapa dalamnya? Sedalam-dalamnya sampai tidak Sedalam-dalamnya. Nah, teraniaya orang yang menggali kuburan kalau sedalam-dalam. Nanti dia tidak bisa naik ke atas. Minimal itu berapa? 1 meter. 1 meter nih. 7 meter. 2 meter kan? 2 meter kan segini. 1
situ ya. Jadi 20. Berarti minimal 2 meter. Kenapa 2 meter? Minimal itu. Kalau bisa dalam sedikit lagi ya tergantung dari yang dikuburkan. Nah, lalu ketika menguburkan itu nanti di dalam lubang itu ada lagi lubang. Ada lagi lubang. Apa namanya? Liang lahat. Nah, disitulah nanti jenazah itu akan ditaruh sebesar badannya saja. Semuat badan jenazah saja. Itulah di lubang lagi dimasukkan jenazah ke dalamnya, lalu ditutup dengan papan, lalu barulah dimasukkan. Itulah menguburkan jenazah. Iya Bu. Ya. Boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Boleh. Ini boleh jika tak ada yang satu. Galilah dan dalamkanlah, baguskanlah dan masukkanlah 2 atau 3 orang di dalam Satu kubur. liang kubur. Dahulukanlah atau masukkan lebih dahulu orang yang paling banyak hafal Al-Quran. Artinya orang yang paling taat dulu yang masuk. Kalau seandainya lubangnya 1, tapi yang akan dimasukkan itu ada 3. 2 atau 3 atau beberapa orang, maka yang paling utamakan itu adalah orang yang diantara mereka itu yang paling bagus hafalannya ayatnya, yang banyak hafalan Al-Quran. Artinya orang yang taat dulu. Paham ya? Paham, Bu. Selanjutnya menghormati jenazah. Nah, ketika melakukan sembahyang dalam kuburan apa yang dibaca? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Masukkan ayat jenazah di dalam. Itu dia. Nah, itu tentang masalah kuburan. Mungkin itu saja untuk hari ini anak-anak semua. Karena yang kita bahas itu adalah tentang masalah praktik penyelenggaraan jenazah. Ibu harapkan dari pertemuan kita kali ini anak-anak semua bisa nanti bagaimana cara memandikan jenazah, bagaimana cara mengkafani jenazah, bagaimana cara menyelamatkan jenazah, dan juga kita tahu juga kriteria menyelamatkan jenazah. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak mungkin ibu dulu bertanya sedikit. Oh, jangan. Nah, ketika memandikan jenazah tadi, sebelum dimandikan itu apa yang harus dilakukan? Coba sama. Abu. Sebelum dimandikan tadi kan ada yang apa Ya, yang Bu. dilakukan dulu kepada jenazah sebelum disiapkan? Membersihkan kotoran-kotoran badannya. Membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam di badan jenazah. Iya, Bu. Nah, kemudian tentang masalah sholat jenazah. Berapa takbirkah sholat jenazah itu? 4. Takbir pertama dibaca Al-Fatihah. Takbir kedua dibaca Salawat Nabi. Takbir ketiga doa mayat yaitu Allahumma Firlaha. kalau perempuan. Takbir keempat doa kubur. Doa kubur. Takbir keempat orang yang doa orang yang di tengah. Allahumma la ta'alna Ajraha. ajraha. Nah, itu dia. Berarti sampai sini anak-anak paham. Ibu harapkan untuk selanjutnya nanti kita adalah mungkin prakteknya lagi. Selanjutnya prakteknya. Oke, Bu. Mungkin itu saja untuk hari ini. Alhamdulillah anak-anak semua. Pagi ini kita selesai dan ibu akhiri pelajaran kita untuk hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.